Kamu nggak perlu beli sepatu Culture lagi kalau udah pakai ini. Nggak usah beli sepatu Culture kalau udah punya ini. Gue nggak lagi ngebacot atau nggak lagi ngebohong di sini. Ini sepatu udah kita tes dan resultnya adalah 7 atau enggak, dan rating dari kita itu adalah. Halo guys, Dimas di sini dan kita sudah bersama dengan Unert di Tempo, di mana ini adalah salah satu rilisan terbarunya dari Unert Performance. Gue jelasin sedikit dulu aja, kalau ini adalah lininya Unert untuk sepatu lari yang cukup seriusnya. Kenapa gue bilang cukup serius? Karena udah dari kemarin-kemarin mereka keluarin Sombra dan menurut pengetesan kita sudah approve sih buat dipakai lari serius ya. Dan ini adalah hasil R&D mereka yang lebih advance. Nah, nanti pelan-pelan kita akan jabarkan ya. Berhubung sebenarnya gue udah potong-potong sepatunya, tapi gue berani bilang nggak usah beli sepatu Culture kalau udah punya ini. Kenapa? Karena banyak banget kebutuhan di sepatu Culture itu yang bisa dipenuhin sama sepatu ini. Meskipun nggak 100% ya, tapi gue percaya dengan yang ada di sepatu ini sudah bisa memenuhi kebutuhan banyak pelari kayak kita-kita. Kayak gimana sepatunya? Langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Unert Beat Tempo. Langsung aja dari upper to the point, gue kasih tahu ini minus-minusnya ada di mana, yaitu ketahanan materialnya. Tapi gini dulu, kita sama-sama pahami bareng-bareng ya. Namanya sepatu lari dengan tipis-tipisan kayak gini nih uppernya, itu banyak sesuatu yang kurang durable, bahkan di harga yang mahal. Nah, apalagi ketika kita lihat harganya sangat terjangkau dari Beat Tempo ini, udah pasti ekspektasi gue sangat-sangat tidak tinggi ya. Makanya gue kasih tahu aja kalian di awal rating uppernya 5 dari 10. Tapi kalau kalian perhatiin ya, yang bikin jeleknya itu sebenarnya bukan mesh ini. Enggak. Yang bikin ratingnya drop itu seperti biasa lining ya. Lining ini kalau kita Dremel dalam 3-4 detik pertama dia udah jebol. Oke lah, wajar ya untuk sepatu terjangkau. 2, gara-gara ini nih TPU-nya. TPU-nya juga sebenarnya nggak jelek. Dia cuman sedikit di bawah rata-rata. Kalian bisa lihat kita Dremel 10 detik dia juga nggak jebol. Cek ya. Dan kalau kita lihat juga dari segi desain-desain, ya gue nggak bisa ngomong ya desain selera. Tapi kalau menurut gue ini udah cukup minimalis dibandingkan Unert yang sebelum-sebelumnya. Malah menurut gue artinya lebih bagus lagi. Nah, ini sebenarnya punya upper mesh yang bagus banget ya. Nah, coba kita perhatiin bareng-bareng mesh yang dipakai sama sepatu ini dari mana? Yes, kalian benar, ada yang mirip ya dari brand luar. Dan gue pun setuju karena ini meshnya gila. Salah satu mesh yang paling bagus yang pernah kita tes. Meskipun bukan yang terbaik, tapi dia udah jauh di atas rata-rata. Ya, dan kita kasih poinnya itu 4 dari 5 kalau untuk rata-rata pengetesan mesh kita ya. Artinya apa? It's good and it's good enough. Apalagi breathability-nya nggak usah ditanya, ini tuh bagus banget. Jadi ya seperti biasa, Unert itu selalu bisa dipegang kualitas meshnya meskipun yang lain-lain mungkin agak kurang. Tapi gini deh POV-nya. Oke, hasil tes dan angka kita nggak terlalu bagus. Tapi artinya mereka memaksimalkan salah satu material paling kunci, paling penting yaitu meshnya dengan mengorbankan durabilitas yang lain. Tapi nggak berarti mengorbankan kenyamanannya. Dimana meskipun kita bahas tadi ada yang kekuatannya nggak terlalu bagus, tapi soal kenyamanan tidak ada masalah sama sekali. Nanti gue akan bahas di segi kenyamanan ya. Beberapa informasi tambahan, gue suka banget dengan talinya yang kayak gini ya. Ini membantu locking sistemnya bagus banget bahkan sebelum kalian pakai runner's knot. Dan yang kedua ini non-gusseted tongue ya. Oke, kita lanjut sedikit ke midsole-nya. 3 hal menarik yang ada di midsole-nya yang gue temukan. Yang pertama ada plat untuk sanks-nya di sini ya. Nah, platnya ini ada di bawah, posisinya mirip dengan Evo SL, ukurannya juga mirip dengan punya Evo SL, dan ini menurut gue sudah berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena ada poin kedua, jadi karakter midsole-nya ini tuh sebenarnya empuk, tapi dia bonci, dan dia punya energy return yang cukup asik gitu ya. Nah, ini 2 hal menarik ini nih. Platnya berhasil menyeimbangkan apa yang terjadi di midsole-nya. Good job, Unert. Dan hal ketiga yang menarik adalah insole-nya pakai Ortholite, padahal harganya murah. Tuh artinya mereka ngorbanin sesuatu yang sedikit, tapi ngasih yang lebih banyak buat kalian, terutama dari segi kenyamanan, nggak dikorbanin. Gokil. Nah, kita lihat lagi outsole-nya. Aduh, outsole-nya gue jujur nggak berharap banyak. Kelihatan ya, tipis.
nggak terlalu gede juga di sininya. Kalau kita lihat dia memang nggak terlalu tebal dan ini sekilas hardness-nya juga nggak terlalu kuat, makanya kita tes dengan Dremel kita yang menghasilkan ini sumpah salah satu yang paling tidak bagus yang kita cek ya. Ya ini bener-bener abis jebol di detik ke-30 tuh jebol. Ya artinya paling banter kita bisa ngasih poinnya 1 dari 10. Tapi apakah ini jelek? Ternyata bukan itu teman-teman poin utamanya. Mungkin ya itu tadi mereka mengorbankan durabilitas untuk dapat satu ringan. Jadi sepatu ini tuh ringan banget, jelas ya kerasa. Dan yang kedua dia itu mempertahankan gripnya. Jadi nah gripnya akan gue bahas juga nanti di sesi performance ya. Tapi anyway untuk material aja kita melihat beberapa plus minus di sini dengan rating rata-rata 3 dari 10 untuk materialnya. Memang ini bukan yang terbaik kecuali mesh-nya. Nah, yang terbaik itu adanya di mana? Ini gua kasih tahu aja untuk konstruksinya. Unert improve banget nih tahun ini. Ini cakep banget menurut pengamatan gua. Ini hampir gak ada lem beleber, kalaupun ada clean up-nya bagus, good job sekali ya. Jadi mereka tidak main-main meskipun dengan harga murah, materialnya juga murah gitu ya. Dieksekusi dengan sangat bagus, sangat rapih dan ini bener-bener perhatiannya sampai detail, gue acungin jempol sih. Bener-bener menarik ya. Untuk beberapa poin gue sempat lihat juga ada yang agak lepas nih kayak gini, habis gue potong ditarik ya, memang begitu ya. Tapi bukan berarti dia lemah. Ini lemnya tuh sebenarnya kuat, cuman di beberapa titik ini aja nggak terlalu maksimal. Tapi kalau kita cek yang paling penting depan nih ya, dari sini nih, dari shock liner ke bawah nih, ke sangsnya, ke midsole itu kuat, dari midsole ke outsole-nya itu semuanya kuat. Jadi aman banget ya. Gue berani kasih rating 7,5 dari 10. Dan sekarang kita mau bahas kenyamanannya, tapi sini gue ajakin mikir dulu. Namanya bikin sepatu pakai material bagus, semua bisa selama punya uang. Namanya bikin sepatu desain bagus, semua bisa selama bisa dapat desainer yang bagus dan punya taste yang bagus. Tapi yang susah itu adalah bikin sepatu enak. Nah, gue nggak lagi ngebacot atau nggak lagi ngebohong di sini. Ini sepatu udah kita tes dan resultnya adalah dalam beberapa pengetesan ini sepatunya tuh nyaman. Dan nyamannya menurut pengamat tim kita sudah cukup di atas rata-rata. Oke, nah, gue akan absen dikit-dikit ya. Pertama dari segi bobot ya, 273,5 gram untuk size 45. Dan ini artinya sudah ringan loh. Ya size 45 coy. Gue nggak bisa berharap banyak gitu kan dapat yang ringan, ternyata masih dapat under 300 gram. Jadi ini memang sudah cukup ringan, meskipun kalau kalian hadapan dengan hyper shoes lain-lain yang di bawah 200 gram, jelas ini masih kalah dong ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting adalah ketika kita pakai feel ringannya itu bener-bener valid sih, lebih ringan daripada seharusnya ya, angka di atas kertas. Kemudian toe box-nya ini juga terbilang cukup lebar, meskipun taperingnya kecil ke sini ya, tapi toe box-nya itu 102,7 mm di size 45, yang artinya ini udah termasuk kategori lebar loh. Nah, terus instep-nya ini mungkin bukan yang paling tinggi juga, 65,2 mm, tapi berhubung non gazetted dan ini bisa dilonggarin, jadi talinya tuh panjang banget. Gue menemukan sebenarnya kita bisa lebarin sampai cukup tinggi ya, sampai untuk ketinggian 70 lebih lah, 70 mm lebih punggung kakinya ini masih bisa masuk. Dan untuk panjang solnya itu di 28,5 mm, tapi jangan ketipu. Kenapa? Karena angka-angka di sini itu gue juga sempat agak ketipu. Gue yang biasa pakai 30 cm pun masuk ke sini ternyata masih bisa. Ya meskipun panjang aktualnya juga 28,5 gitu ya, tapi bener-bener akomodatif buat kaki lebar si size ini. Cuman tetap aja kalau gue pakai lari di sini nabrak dan gak enak ya. Jadi lebih baik kalau bisa tetap di ukuran kalian, tapi kalau kalian ngerasa ragu, silahkan naik aja, karena begitu kalian naik size, ini akan dapat fitting yang lebih enak atau lebih nyaman. Yang paling penting juga di sini adalah dropnya. Berapa? Kalau kita lihat di bagian belakang itu 39 mm, sedangkan kalau di bagian depannya 27,5 mm, yang artinya dropnya itu ada di 12,5 mm. Iya, ini sepatu cukup tinggi ya. Jadi buat kalian yang punya masalah, yang tidak consider mengambil sepatu yang dropnya tinggi, ini bukan buat kalian. Itu aja jawabannya. Sedangkan beberapa material-material yang di sini itu bekerja dengan sangat baik untuk memberikan ekstra kenyamanan. Contohnya kayak liningnya ini aja. Meskipun ini bukan lining yang mahal ya, tapi nyaman banget di kaki, dan padding busanya itu pada area yang tepat, dimana ini juga ngaruh sama locking dan fitting di bagian collarnya, dimana dengan kayak gini nih, ini fitting di collarnya itu bagus banget loh. Gue nggak nyangka bener-bener bisa diperhitungkan sampai segini. Dan kalau fitting collar kayak gini, ini nanti ngaruhnya buat kalian yang larinya kencang-kencang nih ya. Kalau fitting yang nggak bagus itu pasti mengganggu ke kalian. Sedangkan dengan fitting yang bagus kayak gini, ini membantu terutama ketika kalian temporan atau interval. Dan by the way, ini sepatu itu memang di state sama Unert kalau untuk temporan dan speed session begitu ya. Jadi nanti di performance gue
akan nilai sepatu ini sesuai dengan kategori itu. Meanwhile, gue akan kasih tau kalian untuk rating kenyamanannya 7,7 dari 10, ya kan? Gue nggak bohong, udah di atas rata-rata. Ya, kita masuk lagi ke performance, dimana di sini gue mendapatkan beberapa data menarik untuk pengetesan real life kita di aspal. Untuk aspal basah dan aspal kering ini dua-duanya bagus. Sedangkan gimana dengan permukaan licin? Kalian bisa lihat sendiri, ini hasil pengetesan kita di permukaan licin, dan kalian juga bisa lihat ini hasil pengetesan kita di permukaan basah. Gimana? Kemudian kalau kita ngelihat juga, ini sepatu tuh sebenarnya sangat menjanjikan, dimana kalian bisa langsung lihat rockernya tuh agresif, dan karakter-karakter rocker agresif ini pun ternyata sangat membantu di kecepatan tinggi ya. Dan menurut klaim Yuner tadi, ini cocok nggak untuk tempo? Menurut kita sangat cocok, artinya dengan anatomi sepatunya, bobotnya yang ringan, foamnya juga yang ngasih energi return gitu, sangat bisa sekali. Begitu pula dengan speed station. Tapi kita mau menambahkan satu hal, kalau ternyata kita melihat potensi sepatu ini untuk daily ya, meskipun memang umurnya tidak terlalu panjang, tapi ya harganya juga terjangkau toh. Kalian masih bisa beli ini lagi setelah mileage-nya habis. Jadi buat kalian cuman ada budget buat satu sepatu nih, buat daily sekaligus buat tempo atau speed session-nya, ya udah beli ini aja, udah bisa mencakup dua kebutuhan itu dengan harga yang bener-bener masuk akal. Catatan aja untuk performance ini, yang paling cocok itu kalau kalian mendaratnya di bagian mid foot strike atau forefoot strike ya. Kalau kalian mendaratnya di bagian belakang sini, alias heel strike, ini nggak terlalu nyaman, dimana bagian belakang ini tuh lebih squishy daripada bagian depannya, dan ini membuat jadinya kurang stabil. Nah, tapi kalau kalian mendarat di bola-bola kaki, ini enak banget, mantap banget nih. Energi return juga beneran kerasa di sini ya. Nah, satu mungkin yang kalian akan perhatiin, begitu pemakaian pertama, ini gue baru pakai sekali doang ya, kerut-kerutannya langsung ada, langsung berasa. Ya nggak apa-apa, artinya foamnya hidup, bener nggak? Nah, kalau performance ya, kita kasih rating 7,5 dari 10. Sebelum gue kasih ratingnya, gue melihat sepatu ini tuh bener-bener punya potensial yang hebat banget. Bahkan tester-tester kita tuh setuju kalau sepatu ini itu punya potensi di atas dengan satu atau dua brand luar lain. Brandnya apa aja, gue nggak akan sebutin. Kalian diskusi aja yuk di kolom komentar, ada yang udah coba ya. Coba ikutan komen juga, gimana POV kalian terhadap si sepatu ini, karena memang potensinya sudah sungguh menarik. Ya, kalau kita bandingin dengan kelas-kelas entry level brand luar misalnya ya, ini bisa sih, udah mulai bisa head to head. Paling ada beberapa plus minusnya yang sangat bisa dipahami mengingat harganya pun ya sangat entry level sekali. Dan yang jelas pernyataan gue di depan kalian kejawab kan, nggak perlu beli sepatu culture ya, bahkan buat kebanyakan orang ya, yang dimana nggak semua orang itu butuh midsole Light Strike Pro, nggak semua orang itu butuh plat karbon, dan lain-lain sebagainya. Kebanyakan kita cuman butuh yang fittingnya enak, yang harganya masuk akal, yang performanya itu juga sangat-sangat cocok dengan kita. Dan ini rasanya dari hasil temuan kita sudah bisa menjawab banyak kebutuhan tadi itu. Setuju atau enggak? Dan rating dari kita itu adalah 6,425. Ya, ngedrop gara-gara materialnya, tapi tidak menihilkan kalau performance-nya dari kenyamanannya itu jempolan. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu kita mencapai 1 juta subscriber.